kelebihan diri, jasa diri, itu pun merupakan cobaan tersendiri. Ada orang-orang yang diberikan kelebihan, bisa berbuat sesuatu, tapi dia tidak bisa mengendalikan diri untuk tidak rendah hati. Akibatnya dia merasa lebih dari orang lain, gemar menyebut-nyebut apa yang dia lakukan, gemar memakan apa yang dia perbuat. Pada akhirnya justru orang yang paling gemar menyebut kebaikan sendiri, itulah yang menyebabkan runtuhnya prestasi yang dia lakukan. Alangkah beruntungnya orang-orang yang banyak jasanya, banyak kebaikannya, tapi dia lebih menikmati menahan diri dari menyebut-nyebut kebaikannya. Keikhlasan adalah pesona tersendiri. Semoga kita menjadi orang yang diberi kesempatan berprestasi, dan lebih dari itu bisa tetap rendah hati. Disiarkan dari Geraha Adi Suara, Jalan Raya Pati Kudus, kilometer 3. Inilah 101 FM. Radio Pati. Saluran informasi warga Pati. Mitra Pas, saatnya Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puji dan pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersyukur karena dalam kesempatan sore kali ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesehatan, sehingga kita bisa bersua kembali meskipun lewat udara Mitra Pas dalam program kesayangan kita, kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Tak lupa juga sholawat ma'asalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya sore kali ini kita masih bisa kembali bersua dalam satu program kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Nah, seputar kitab tafsir Ibnu Katsir ini merupakan salah satu kitab tafsir Al-Quran yang dijadikan rujukan para ulama terkemuka dalam bidang tafsir Mitra Pas. Satu karya monumental dari Al-Hafidh Ibnu Katsir yang tentunya sangat familiar di kalangan umat Islam. Sudah banyak yang mengkaji, berbagai ulama Mitra Pas. Dan untuk kesempatan sore kali ini adalah pertemuan kajian surat Al-Hajj ayat ke-37. Tentunya nanti Anda bisa bergabung melalui SMS ataupun juga WhatsApp. Anda bisa bergabung melalui 085277999101. Sementara untuk line telepon bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877. Dan kami juga live menggunakan audio visual. Anda bisa komentar di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Kemudian linknya bisa Anda bagikan ke ikhwan Anda, atau nanti suatu saat kalau Anda ingin memutarnya kembali setelah acara ini selesai, Anda bisa memutarnya Mitra Pas ya. Pokoknya pastikan bahwa ini adalah kitab suci umat Islam, Al-Quran. Anda juga harus mempelajari tafsirnya meskipun sedikit demi sedikit Mitra Pas. Pokoknya dikulinake ya. Dan sore kali ini sudah rawuh di Studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bihadihi ila yaumiddin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Mitra Pas FM, pendengar setia radio Pas FM Pati dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah. Dan yang saya hormati sahabat saya Mas Ari yang selalu setia menemani kajian tafsir Ibnu Katsir. Kita bersama berdoa semoga apa saja yang telah kita perjuangkan dalam rangka li'ila'i kalimatillah, menyampaikan ayat-ayat Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima, meridhoinya dan menganugerahkan keberkahannya kepada kita semua. Amin. Mitra Pas FM dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir surah Al-Hajj ayat ke-37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Katsir. Yaqulu ta'ala innama syara'a lakum nahru hadhil hadaya ad-duhaya litadhkuruhu inda dzabhiha. Allah berfirman dengan ayat yang ke-37 ini adalah maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kepada kalian dengan adanya nahr, dengan adanya kurban di hari raya Idul Adha, tujuannya adalah litadhkuruhu inda dzabhiha, supaya kalian semua mengingat kepada Allah ketika penyembelihan tersebut. Fa innahul khaliqu ar-razzaqu la yanaluhu syai'un min luhumiha wala dima'uha. Sesungguhnya Allah adalah Al-Khaliq, zat yang maha pencipta, Ar-Razzaq yang maha memberikan rezeki, tidak membutuhkan apapun. La yanaluhu syai'un, tidak akan sampai kepada Allah, tidak ada manfaat kepada Allah dari dagingnya, dari darahnya. Salah satu sifat dari Allah adalah Al-Khaliqu bila hajatin. Dalam akidah Thahawiyah, Syekh At-Tahawi menerangkan Al-Khaliqu khaliqum bila hajatin. Allah ini adalah maha pencipta tanpa membutuhkan. Berbeda dengan makhluk, berbeda dengan kita, yang mana manusia menciptakan sesuatu karena ada kebutuhan, karena ada hajat. Kita menciptakan alat telekomunikasi karena kita butuh kepadanya, dan seterusnya dan seterusnya. Allah menciptakan alam semesta, Allah menciptakan manusia, Allah tidak butuh dengan manusia. Bahkan ketika ibadah kurban, tidak ada Allah ini membutuhkan apapun dari kurban dan ibadah-ibadah yang lain. Jadi manusia beribadah atau tidak akan berdampak kepada Allah. Allah tetap kekal abadi, wujud qidam baqa. Jadi Allah ini Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang kuat berdikari dengan zatnya sendiri, tidak membutuhkan apapun. Ini yang membedakan dengan makhluk-makhluk yang lain. Maka betapa hancurnya, betapa rancaunya dunia ini ketika ada stigma bahwa ada Tuhan yang pernah mati. Ada sebuah pemikiran bahwa Tuhan membutuhkan dengan unsur-unsur yang lain. Ini sangat mengkotori dari sifat ketuhanan itu sendiri. Wa qad kanu fi jahiliyatihim idza dabahu li alihatihim wad'u 'alaiha min luhumi qurbatihim.
ketika di zaman jahiliyah menjadi kebiasaan orang-orang jahiliyah, ketika menyembelih kurban-kurban mereka, mereka tidak memakannya. Mereka meletakkannya di depan berhala-berhala mereka. Wa tadakhu 'alaiha min dima'iha, dan bahkan mereka menyiramkan darahnya kepada berhala-berhala mereka. Qala Ibnu Abi Hatim. Nah, ini asbabun nuzul yang diterangkan dan Ibnu Abi Hatim. Hadatsana Ali bin Al-Husain, hadatsana Muhammad bin Abi Hamad, hadatsana Ibrahim bin Al-Mukhtar an Ibnu Jurayj qala kana ahlul jariyah yandakhuna al-baita bi khulum bil luhumil ibil wa dimaiha faqala ashabu rasul fa nahnu ahaqqu an nadha fa anzalallah. Diceritakan dari riwayat Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang panjang ini, dulu orang-orang jahiliyah itu mempunyai kebiasaan menyiramkan darah kurban mereka di Al-Bait, di Ka'bah. Dan para sahabat Nabi mempunyai pemikiran, kita lebih berhak untuk menyiramkan darah kurban itu kepada Baitullah. Maka turunlah ayat, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Bukan itu. Tidak usah demikian. Allah tidak membutuhkan apapun dari kurban kalian. Yang beruntung adalah kalian, walakin yanaluhu taqwa minkum. Ibadah apapun termasuk kurban ini adalah sebagai implementasi pembuktian dari takwa kita kepada Allah, sebagai bentuk melakukan imtisarul awamir, menjalankan perintah Allah. Ayyataqabbala dzalika wajzi alaihi kama jaa fi sahih. Allah menerima sebelum darah itu jatuh, sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat, memandang bagaimana rupa kalian, apa harta benda kalian seberapa banyaknya, walakin yanzuru ila qulubikum, tetapi Allah menilai, memberikan penilaian kepada hati dan amal salih kita masing-masing. Maka kita beruntung sekali dengan adanya fenomena Piala Dunia yang diadakan di Qatar. Bagaimana ini menjadi kampanye bahwa Islam itu indah, kampanye bahwa Islam itu harmoni, kampanye bahwa Islam itu sangat menghormati segala perbedaan karena tidak membeda-bedakan. Tidak ada kasta di dalam Islam, tidak ada rasis di dalam Islam. Alhamdulillah. Memang kalau kita berpikir kadang-kadang Allah itu sering memberikan pelajaran dengan sesuatu hal yang notabene bukan dari ulama. Kalau kita lihat di antara yang menyebarkan agama Islam di Nusantara, banyak dari kalangan-kalangan orang pedagang yang notabene mereka bukan ulama. Ketika zaman sekarang kita juga menyaksikan betapa maha bijaksananya Allah. Kita menyaksikan saudara-saudara kita dari Indonesia yang dari awal dia ingin mengejar cita-citanya mendapatkan materi yang banyak, kemudian ia merantau di Korea, merantau di Jepang, merantau di Australia, yang notabene adalah bukan negara muslim, tetapi atas izin Allah mereka di sana mendirikan masjid. Mereka di sana dengan segala kesulitannya menyewa apartemen digunakan untuk sujud kepada Allah. Padahal ketika kita tahu, ketika di kampung halaman masjid dekat dari rumah mereka, mereka tidak ada panggilan. Tapi justru ketika mereka keluar dari kampung halaman, Allah menginginkan, membuktikan bahwa bumi Allah ini ditempati untuk sujud. Dan ternyata mereka ini juga membuktikan. Ini bukti bahwa agama itu dijaga Allah. Jadi agama ini dijaga Allah, dan Allah menginginkan orang-orang yang kelihatannya awam ini justru menjadi penyiar. Seperti adanya Piala Dunia dengan tampilan-tampilan. Nah, ini juga menjadi kampanye tentang betapa indahnya Islam yang bernuansa rahmatan lil alamin. Innallaha la yanzuru. Kemudian ada hadis lagi, inna sadaqata la taqa'u fi yadir rahman qabla an taqa'a fi yadis sa'il. Sedekah ini sudah sampai kepada Allah, artinya nilainya
sebelum sedekah ini sampai kepada tangan dari yang meminta itu. Wa inad damma la yaqa'u minallah bimakanin qabla ayyaqa'a ilal ar. Allah sudah menerima, memberikan nilai kepada orang yang berkurban sebelum darah itu tercurah atau tumpah di ardi, di bumi. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. In syi'ta, ini berbicara tentang kulitnya kurban ini. Dari Waqi' an Yahya bin Muslim bin Duhaq, sa'altu Amiran asy'abani an juludil adakhi. Ditanyakan tentang bagaimana kulit-kulit hewan kurban. Dijawab, in syi'ta faba'a wa in syi'ta fa'amsaka wa in syi'ta fatasaddaq. Jika kalian ingin dijual boleh, jika kalian ingin kalian simpan boleh, atau disedekahkan lebih baiknya. Kadzalika sakhkharaha lakum, ay min ajli dzalika sakhkharaha lakum al-budna. Allah seperti itulah Allah melunakkan onta-onta hewan-hewan kurban ini menjadi lunak dan bisa kalian manfaatkan. Jadi semua ini pada dasarnya atas izin Allah. Manusia itu tidak pernah mampu apapun. Seperti kita ketahui, kita hidup ini banyak hal yang tidak kita mengerti. Kenapa kita hidup? Lalu kenapa kita dilahirkan dari orang tua ini? Bahkan yang ada dalam diri kita, bagaimana jantung berfungsi, bagaimana paru-paru, bagaimana hati, kita nggak pernah tahu. Karena itu keterbatasan manusia. Maka ulama-ulama ini mempunyai sebuah statement, pendapat bahwa mati hidup juga baik, mati juga baik. Karena ketika hidup bumi ini juga miliknya Allah, ketika mati alam akhirat juga miliknya Allah. Kita juga banyak hal dari kita, mulai dari di alam kandungan, kita di alam arwah, kita tidak pernah tahu bagaimana. Hal yang sudah kita lewati pun kita tidak pernah tahu. Maka juga ini menunjukkan betapa manusia itu dhaif. Jadi semua itu Allah, semua atas kehendak Allah. Kadzalika sakhkharaha lakum. Allah lah yang menundukkan itu semua untuk kalian. Jika tidak ada kehendak Allah, maka tidak akan mungkin kalian mampu melakukan itu semua. Litukabbirullaha ala ma hadakum, ay lita'dhimuhu, supaya kalian mengagungkan Allah, kama hadakum lidinihi wa syar'ihi, sebagaimana Allah memberikan petunjuk kepada kalian. Kita dituntut agar pinter untuk memuji kepada Allah. Jangan sampai terbalik logika kita. Ketika kita memuji kepada sesuatu yang bersifat makhluk, kita dengan ribuan kata-kata indah. Kita mencintai seseorang, kita ucapkan puisi-puisi yang indah. Kita suka kepada sepeda motor, kita memberikan pujian ini, kelebihannya ini sampai banyak. Lalu ketika kita memuji Allah dengan ucapan yang sederhana, ini sungguh miris. Maka ada hadis yang sudah terkenal, innallaha la yarda 'anil 'abdi idza akala aklatan aw syaraba syurbatan fayahmaduhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat ridho ketika ada hambanya yang makan, ketika makan satu suap, satu puluhan, kemudian ia memuji kepada Allah. Ya Allah, betapa kasih sayangnya Engkau. Saya yang masih banyak maksiat seperti ini, Engkau masih berikan rezeki. Kemudian satu puluhan lagi juga begitu. Kita harus pinter memuji dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ada ya karena Allah, kemudian nanti kita tidak ada juga itu karena Allah. Maka tidak ada jalan lain, tidak ada cinta yang melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa basyiril muhsinin, ay basyiru ya Muhammad al-muhsinin, ay Muhammad, berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berbuat baik, fi amalihim al-qa'imina bi hududillah, yang mereka mendirikan hukum-hukum Allah, al-muttabi'ina ma syar'a lahum, yang mereka mengikuti apa yang disyariatkan Nabi kepada mereka, al-musaddiqina ar-rasul, yang mereka membenarkan kepada Rasul, fima ablahum, apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah, mereka meyakini, mereka
taslim. Taslim itu artinya pasrah, memasrahkan dirinya untuk mengikuti syariat Rasul dan meyakini apa yang disampaikan oleh Rasul adalah sebuah yang hak, benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada mas'alatun, ada beberapa pandangan ulama-ulama madhab tentang seputar kurban. Dari sini kita dapat pahami Abu Hanifah, Imam Malik, dan Sufyan Ats-Tsauri, mereka berpendapat tentang wajibnya kurban. Ya. Ini karena ada hadis, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mempunyai keluasan rezeki kok gak mau korban, ya, maka ancamannya jangan dekat-dekat dari tempat sholat. Artinya dikutuk oleh Nabi. Maka dari ini Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri memberikan pemahaman bahwa kurban itu wajib. Wastangkarahu Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal mengingkari ini. Imam Ahmad bin Hanbal lebih memberikan hukum sunnah di dalam kurban. Karena ada hadis yang sudah jelas juga. Imam Ahmad bin Hanbal berpatokan kepada hadis laisa fil mali haqqun siwa zakat. Tidak ada di dalam harta itu kewajiban sesuatu kecuali zakat. Jadi kurban tidak masuk karena di dalam harta benda itu wajibnya hanya zakat, kurban tidak masuk. Nah, inilah indahnya Islam. Jadi kadang-kadang perbedaan itu justru sebuah kelonggaran, sebuah rahmat. Sebagaimana kita tahu ya, di pondok-pondok pesantren ya, kita sering jumpai itu kadang-kadang justru sholat subuhnya itu sedikit napa niku namine sedikit mepet ya. Saya sering mendengar para santri-santri Mbah Mahimun mereka itu menyampaikan bahwa umpama kiai-kiai ini kudu ngelakoni sholat subuh di akhir, maka saya akan di awal. Karena sudah di awal semua, maka saya di akhir. Untuk apa? Untuk memberikan pembelajaran bahwa syarat sahnya sholat itu waktunya sampai situ. Nah, ini juga sebenarnya pernah dilakukan oleh Nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW ini kan juga sudah sangat paham betul bahwa orang tawaf mengelilingi Ka'bah itu dengan cara jalan kaki. Tapi Nabi Muhammad pernah suatu saat itu tawaf dengan naik unta. Apa manfaatnya? Luar biasa. Dengan adanya Nabi Muhammad SAW pernah melakukan tawaf dengan naik unta, maka sekarang ribuan orang tertolong. Orang-orang yang sakit maka dia ditandu, orang-orang yang sakit didorong pakai kursi roda dan seterusnya. Karena ada manfaat ini. Pernah juga diceritakan ada para sahabat Nabi yang suatu saat ketika sholat justru dia melepas jubah dan imamahnya, pakai baju biasa. Bahkan ada yang menceritakan hanya sarung kemudian ditalikan di leher. Kemudian para tabi'in bertanya, wahai sahabat Rasul, kenapa kalian melakukan hal ini? Bukankah sholat yang utama itu memakai jubah dan imamah? Para sahabat Rasul menjawab, iya. Dan saya ingin memberikan pengetahuan, pembelajaran kepada kalian bahwa menutup aurat itu batasnya ini dan ini. Saya khawatir kalian mempunyai anggapan sholat kalau tidak pakai jubah, tidak pakai imamah, maka sholatnya tidak sah. Nah, kadang-kadang hal-hal perbedaan seperti ini justru menjadi rahmat. Coba kalau kita bayangkan betapa menderitanya orang-orang yang dengan kesibukan yang luar biasa, yang mereka tidak bisa sholat di awal waktu. Dalam hati kecil saya yakin mereka juga ingin sholat di awal waktu, tapi dengan pekerjaannya, kalau seperti tenaga medis yang sedang menangani unit gawat darurat, juga banyak polisi yang tanggung jawabannya berat, yang mereka mungkin belum bisa sholat di awal waktu. Nah, dengan adanya kelonggaran-kelonggaran dari perilaku-perilaku ulama, dari contoh-contoh dari ulama, oh ternyata sholat itu waktunya ada banyak, ada waktu afdol, ada waktu khiyar, dan ada waktu jawaz. Ini memberikan kelonggaran tersendiri. Nah, ini adalah indahnya perbedaan-perbedaan ulama. Karena ulama itu di dalam melakukan sesuatu apapun pasti
berdasarkan dari referensi yang jelas dari hadis, dari Al-Quran, dan yang paling baik tradisi ulama itu tidak pernah mengatakan ini pendapat saya. Beliau selalu mengatakan ini pendapat guru saya, ini pendapat imam ini pendapat imam ini. Ini adalah sebuah keharmonisan dalam ilmiah. Jadi ibarat seorang menulis karya tulis, skripsi atau tesis, itu menuliskan pendapat para ahli. Nah, ini adalah tradisi keilmian para ulama yang harus kita jaga sampai sekarang. Terus ada hadis juga ini. Ada hadis dari Abu Sarihah. Nah, ini asar ya dari sahabat berarti. Kuntu jaron li Abi Bakrin wa Umar. Saya adalah tetangganya Abu Bakar dan Umar. Fakana la yudkhiyani. Suatu saat Abu Bakar dan Umar ini justru tidak berkorban. Khosyatan, karena khawatir ayak tadiya an-nas bihima. Abu Bakar dan Umar khawatir jika umat ini akan menganggap bahwa korban itu wajib. Tentu ini akan memberatkan. Nah, ini perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan dari para bahkan Nabi juga pernah mencontohkan seperti itu, kemudian sahabat, tabi'in, dan kemudian kepada ulama ya. Ini bagaimana pentingnya agar mengkampanyekan bahwa agama itu mudah, jangan dipersulit. Terus juga ada hadis penguat yang juga dari Imam Ahmad dan Ahlus Sunan, wa hasanahu Tirmidzi. Imam Tirmidzi memberikan predikat hasan tentang bahwa kurban itu tidak bersifat wajib. Ini sebuah hadis Nabi Muhammad SAW itu ketika berkurban dia juga memberikan niat untuk dirinya, keluarganya, dan diniatkan juga untuk umatnya yang belum sempat berkurban. Nah, dari sini kita bisa memahami betapa cintanya Nabi Muhammad kepada umat. Maka harus kita yakini dalam hati kita, tidak ada yang lebih mencintai kita pertama kecuali Allah. Yang paling mencintai kita adalah Allah. Allah dengan sifat Rahman Rahimnya. Semua makhluk yang ada di bumi yang beriman, yang tidak, bahkan flora fauna, semua diberikan rezeki. Semua diberikan fasilitas udara, air. Coba kalau kita bayangkan, udara yang kita hirup sehari-hari ketika sudah bergeser menjadi dikuasai oleh manusia, maka akan diuangkan, maka akan dinilai dengan harga. Setiap hari kita menghirup udara yang bersumber dari Allah. Allah tidak pernah mensoal, tidak pernah memberikan tarikan kepada kita. Nah, ini adalah sebuah bukti bahwa Allah adalah zat yang paling mencintai kita. Kemudian yang kedua, yang paling mencintai kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti hadis ini diterangkan dalam hadis ini, ketika Nabi berkurban, selain ia berkurban untuk dirinya dan keluarganya, Nabi meniatkan ini untuk umatnya. Maka dari ini Imam Ahmad mempunyai pendapat tidak ada kewajiban bagi umat Muhammad, akan tetapi hanya bersifat sunnah karena sudah dikurbankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini banyak terangan tentang kurban. Waqala Abu Ayyub, ini Abu Ayyub, kana ar-rajulu fi ahdi Rasulillah yudhi bi syati al-wahidah anhu wa an ahli baitihi. Di zaman Rasulullah itu ada seorang laki-laki yang berkorban dengan satu kambing dan diniatkan untuk dirinya dan juga keluarganya. Ini keluasan juga ya. Juga pernah kemarin sebelum Syekh Ali Jabir meninggal dunia kan juga pernah memberikan statement seperti itu. Satu korban bisa diniatkan untuk satu keluarga. Anjami ahli. Ini bahkan hadis ini rawahu al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, ini. Inna Allah yudafi'u 'anil ladzina amanu. Inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur. Yukhbiru ta'ala annahu yadfi'u an ibadi alladzina tawakkalu alaih. Allah menghabarkan bahwa Allah akan membela hamba-hambanya yang tawakal, yang memasrahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka penting bagi kita untuk selalu berlatih tawakal. Karena kalau kita tidak mempunyai tawakal, maka kita akan mempunyai sifat ujub. Sifat ujub artinya sifat yang mempunyai perasaan terlepas dari kekuasaan Allah. Seakan-akan ia mampu segala-galanya, ia mampu membuat apapun dalam kehidupannya. Padahal yang benar bukan demikian. Apapun yang terjadi dalam kehidupannya adalah atas qadrat dan iradat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anabu ilaihi syarul asral, dan Allah akan menerima tobat-tobatnya hamba-hambanya yang telah berbuat keburukan. Seberapapun banyak dosanya hamba, masih besar sifat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kaidul fujjar, dan Allah akan menyelamatkan hamba-hambanya yang bertawakal dari reka daya orang-orang lacut, orang-orang yang jahat. Wa yahfaduhum wa yaklauhum wa yansuruhum kama qala ta'ala la alaysallahu bikafin abdah wa qala wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Jadi Allah sudah berjanji barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah lah yang akan mencukupinya. Allah lah yang akan menyelamatkannya dari segala keburukan-keburukan makhluknya. Wa qawluhu innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur, ay la yuhibbu min ibadihi min ittasafa bihada wa huwa al-khiyanah fil uhud wal mawasik la yafi bima qala. Allah tidak menyukai sifat-sifat pengkhianat. Allah tidak menyukai kulla kafur, yaitu pengingkaran kepada nikmat-nikmat Allah. Maka penting bagi kita untuk selalu pintar-pintar berterima kasih kepada Allah. Sekali suapan kita makan sak puluhan, kita bersyukur kepada Allah. Kemudian 1 puluhan lagi kita bersyukur. Kita minum 1 cegokan, kita bersyukur kepada Allah. Karena pada dasarnya meskipun hanya sesederhana makan, betapa banyak orang yang hartanya banyak, pangkatnya tinggi, tapi hanya untuk makan saja mereka tidak bisa, yaitu mereka yang sedang dicoba dengan sakit. Betapa banyak orang-orang yang hartanya banyak tapi tidak bisa menikmati makan karena sedang dalam bencana atau dalam gonjang-ganjingnya pikiran. Maka jangan sampai kita mempunyai sifat khawaning kafur, hianat, dan kemudian tidak pandai bersyukur. Demikian penjelasan dari surah Al-Hajj ayat 37 sampai ayat 38. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Mas Ari. Monggo. Baik Mitra Pas, untuk Anda yang ingin bergabung, SMS, WhatsApp saya nantikan. Silakan Anda bisa masuk melalui 085277999101. Kemudian line telepon juga bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877. Dan Anda bisa komentar di fanpage kami Radio Pas FM 42 Mitra Pas. Dan ini juga banyak yang sudah masuk melalui SMS. Dari WhatsApp juga masih tetap kami pantau. Pak Agu di Juwana, mohon bersabar, ini selalu bergabung dengan kita ini. Saya coba sapa dulu yang sudah masuk. Ini nomor baru ini sepertinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Priyono di Pati ini menanyakan, kulit hewan kurban kalau dijual uangnya masuk ke siapa ya Pak ya, Pak Ustadz ya, kalau diperbolehkan dijual? Karena ada beberapa literatur hadis juga yang menanyakan bahkan bulu-bulunya pun tidak boleh dijual. Kalau misalkan boleh dijual, kalau misalkan satu masjid mendapatkan 10, mending jual aja 1 kambing supaya uangnya lebih banyak lagi kalau diperbolehkan. Mohon pencerahannya dari Pak Priyono di Pati. Ya, terima kasih. Jadi agama itu harus pakai ilmu yang berdasarkan referensi hadis, Al-Quran, dan juga dibantu pemahamannya oleh pemikiran-pemikiran ulama. Tidak boleh agama itu dipikir sendiri seperti orang filsafat, api ingin, tidak boleh. Nah tadi ini kebetulan ada ini dari Imam Waqi' dari Yahya bin Muslim bin Dohak. Suatu saat Imam Ad-Dohak ini ditanyai oleh Amir Asy-Sya'bani tentang bagaimana kulit hewan korban. Maka ia menjawab, in syi'ta faba'a. Nah, diinginkan jual ya silahkan. Wa in syi'ta fa'amsaka, apabila diinginkan disimpan juga tidak apa-apa. Wa in syi'ta fatasaddaq,
atau disedekahkan. Tentunya jika dijual ya juga untuk kemaslahatan ya, mungkin untuk masjid, mungkin untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan begitu. Jadi ketika menjualnya juga boleh, ataupun dibagi-bagi ya, lulangnya sebagian diberikan sepertiga untuk yang korban, sepertiga untuk fakir miskin, nah sepertiga untuk relasi-relasi teman-temannya juga boleh. Jadi dijual boleh, disimpan boleh, atau lebih baik disedekahkan, diberikan kepada fakir miskin. Dan kemudian ketika dijual ya tentu uangnya digunakan untuk kemaslahatan umat. Jadi tidak bisa kita dilogika seperti ini ya. Kalau begitu nanti kambingnya tidak usah dikorbankan, dijual saja terus dibagi-bagikan uang. Ini tidak boleh. Karena agama ini berdasarkan riwayat. Nah, maka sebelum saya menjawab tadi, saya memberikan prolog. Agama itu adalah riwayat. Maka kalau kita pahami, sekelas Ibnu Katsir saja, beliau jarang sekali mengungkapkan pendapatnya. Dengan disiplin keilmuan, beliau mengutip pendapatnya Qatadah, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Abbas dan sebagainya. Maka saya ulangi lagi, agama itu harus berdasarkan ilmu. Demikian. Oke. Boleh dijual ketika sudah diterima ke katakanlah semacam mustahiknya dulu atau bagaimana ini Ustadz? Ya, diterimakan dulu. Diterimakan ke mustahiknya atau yang menerima baru ya, terserah mau dimasak boleh, ya, dijual juga boleh. Ya. Yang penting diterimakan ke yang berhak dulu. Ya. Oke, bukan panitia terus jual sendiri, bukan. Bukan. Oke, seperti itu pengertiannya ya Pak. Siapa tadi yang sudah bergabung, coba saya buka lagi Pak Priyono. Kalau Pak Priyono masih belum jelas boleh WhatsApp lagi Pak ya. Silakan, atau SMS lagi di 085277999101. Jadi panitia tidak berhak untuk menjualnya seenaknya ya Ustadz ya, meskipun kulitnya. Oke, yang sudah bergabung ini Pak Gu, ini langsung banyak Ustadz yang kalau tanya ini. Pak Gu matur suwun selalu bergabung bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah, saya baca satu-satu langsung dijawab saja Ustaz karena banyak ini. Apakah boleh berkorban dengan kambing betina? Itu pertanyaan pertama. Mohon langsung dijawab saja Ustaz. Boleh. Jadi kambing betina itu boleh. Jadi karena kenapa biasanya pakai kambing jantan? Karena mungkin dagingnya itu lebih banyak. Dan kalau kambing betina itu kan gajahnya yang banyak. Jadi yang bagus itu korban itu dengan kambing yang terbaik. Makanya kenapa dipilih jantan. Tapi secara hukum boleh. Oke. Kemudian yang kedua, di daerah saya ini Pak, di daerah Juwana maksudnya dimaksud karena beliau dari Juwana, Bajo Mulyo belum azan, tetapi di Radio Pas FM Pati sudah adzan katanya. Apakah bisa langsung berbuka? Kita pakai ini dan ini bisa langsung connect ke semacam kayak GPS. Jadi ketika jam ini bergeser dia juga akan ikut mengikuti, ada sistemnya. Mohon penjelasannya Ustadz. Ya tentunya ketika kita sudah yakin itu kan sudah ada GPS, sudah jelas ya, kita ya berarti kita kebenaran itu kan berdasarkan ini yang fakta ya. Karena faktanya sudah ada ya boleh saja. Mungkin yang di masjidnya mungkin dia ngati-ngati, atau mungkin dia berbuka dulu, minum dulu baru adzan, kan bisa saja seperti itu. Boleh. Oke. Kemudian yang ketiga, menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berguna. Itu tadi maksudnya seperti apa ya Ustadz? Mungkin rada ketinggalan atau kurang clear ini. Mohon pencerahannya Ustadz. Menjauhkan diri dari hal yang tidak berguna itu adalah sebagaimana kita memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Minimal manfaat untuk diri sendiri, orang lain, atau lingkungan. Jadi salah satu ciri-ciri sempurnanya keislaman seseorang adalah mereka meninggalkan hal yang tidak ada manfaatnya. Demikian. Oke, kemudian yang keempat, puasa dahar itu puasanya di Nabi siapa nggih? Tadi sempat kita kulas atau tidak? Puasa dahar katanya Ustaz. Puasa bertahun-tahun itu. Kalau Nabi Daud itu puasanya 1 hari puasa, 1 hari tidak. Itu Nabi Daud. Kalau dahar itu biasa puasa 1 tahun. Yaitu Aisyah kelihatannya pernah melakukan seperti itu. Kan juga banyak di pesantren itu yang puasanya bertahun-tahun. Ini kayak dalil itu ya Ustaz? Iya, yang itu dibolehkan. Itu masuknya puasa sunnah mutlak, tidak apa-apa. Baik, kemudian yang kelima, berlomba-lomba dengan kebaikan, kesabaran. Apakah ini termasuk di kalimat tersebut? Mohon pencerahannya Ustadz. Jadi berlomba-lomba di dalam kebaikan dan kesabaran itu termasuk dari aktivitas kita melakukan kegiatan yang bermanfaat. Jadi benar. Jadi salah satu mengisi kegiatan kita agar bermanfaat yaitu berlomba-lomba kepada kebaikan dan juga kesabaran. Demikian.
Oke, masih ada beberapa menit lagi Mitra Pas karena untuk Anda yang ingin bergabung SMS WhatsApp masih kami nantikan. Anda bisa masuk di 085277999101. Kemudian untuk line telepon lewat 0295385877. Yang sudah bergabung kembali, terima kasih. Dari Mas Jojo ini menanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Begini Ustadz, kita ini kan masih manusia, artinya kalau namanya diharumkan orang, diujo-ujo orang, mongkok Ustadz. Seperti misalkan kalau biasanya kita ini berkurban, ini juga masyarakat tentu akan memandang kita dengan dicap sebagai orang yang baik atau berkemampuan lah seperti itu. Nah, bagaimana caranya menghilangkan rasa sombong itu? Karena takut yang nggak nyampe ini bukan darah dan dagingnya yang nyampe, tetapi keikhlasan kita. Mohon pencerahannya Ustadz, monggo. Imam Al-Ghazali radhiyallahu an pernah ditanya, bagaimana pendapatmu tentang amal yang terang-terangan? Karena amal syirituan lebih bagus daripada amal yang terang-terangan. Imam Al-Ghazali menjawab, padahal beliau itu hidup di abad-abad yang lalu. Sekarang itu orang berbuat maksiat terang-terangan. Bahkan banyak zaman dulu kan ya lokalisasi sudah ada kan, wanita-wanita pelajar itu sudah ada. Mereka terang-terangan. Itu bisnis tertua ya Ustaz ya. Bisnis tertua, dan mereka itu bisa langgeng karena ada yang membiayai. Maka saya putuskan saat ini kita harus ibadah secara terang-terangan. Kita dengan tujuan apa? Memotivasinya. Mansana sunatan, kita memotivasi orang untuk ikut mengikuti amal kebaikan. Coba betapa hancurnya dunia ketika yang jelas-jelas kesalahan mereka dikampanyekan terus-menerus. Seperti kemarin kita tahu bagaimana tim Jerman ini dengan LGBT-nya, sementara kita yang baik, kita tidak memproklamirkan, tidak mengkampanyekan, pasti akan tidak seimbang. Maka kita niatkan ketika kita berkurban adalah min sya'airillah, ayat-ayat yang kemarin. Salah satu syiar-syiar Allah adalah dengan kurban. Dengan kurban ini akan menciarkan agama Allah. Islam ini agama yang dermawan. Islam ini memperhatikan lingkungan dan banyak hikmah-hikmah yang lain. Maka kita nggak perlu takut nanti kalau kita dicap gak ikhlas. Kan ikhlas urusan kita dengan Allah. Yang penting kita nggak usah kita hiraukan orang lain. Wa tahhidil qalba. Tahhidil qalba itu ya kita mensucikan hati kita. Kita benar-benar. Kalau di dalam hikam kita Ibnu Athaillah memberikan solusi agar kita bisa ikhlas itu dengan pemikiran yang sederhana. Kita beramal solih, misalkan korban. Ini kan bukan dari kekuatan kita sendiri. Kita mampu kurban, ada kemauan kurban, ini bitaufikillah, dengan taufik dari Allah. Maka kalau semua ini bukan dari kita, kalau kita mengharapkan sesuatu, apa yang hamper, kan begitu. Ini logika dari hikam Ibnu Athaillah. Ini diantara bisa menjawab tadi, bagaimana agar kita bisa ikhlas. Jadi belum tentu yang jahar, yang terang-terangan ini kemudian tidak ikhlas, kemudian yang sembunyi-sembunyi ikhlas, tidak. Karena alam seperti ini semua seperti prasmanan. Jadi baik dan buruk di media sosial, di jalanan, semua sudah kampanye semua. Kalau kita orang-orang baik, beramal baik, kita diam-diam saja, kita akan kalah. Jadi perjuangan kita harus seperti itu. Jadi kita yakini kita bisa berkurban, bisa beramal solih, bisa beribadah, itu bitaufikillah. Karena taufik pertolongan dari Allah. Maka setelah kita tahu bahwa kita bisa berbuat itu karena taufiknya Allah, maka tidak pantas bagi kita meminta imbalan. Wong semua yang melakukan Allah. Jadi sesederhana itu. Nah, maka jadi dari Pak siapa tadi? Tadi yang Pak Jojo. Pak Jojo begitu Pak. Jadi kita tanamkan dalam hati kita mampu korban, ada kemauan, itu bitaufikillah, bukan dorongan kita. Maka tidak pantas bagi kita untuk menyombongkan sesuatu. Dan yang terakhir, di alam seperti ini kita wajib untuk kampanye kebaikan terus menerus. Karena di sisi buruk itu, keburukan kampanye, kita harus lawan dengan kampanye kebaikan. Demikian. Oke. Juga yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Dari Mbak Eni atau Bu Eni menanyakan, orang yang mampu tidak mau berkurban berarti orang yang tidak bersyukur ya Ustadz ya. Mohon pencerahannya monggo. Ya, tadi kalau kita awal Imam Abu Hanifah, pendapat Imam Abu Hanifah dan Sufyan Ats-Tsauri harus wajib
Wajib itu berarti ya mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Nek dilakoni untuk ganjaran, nek ditinggal untuk dosa. Nek mampu kok ora gelem korban, nek cara Imam Abu Hanifah dosa. Bukan sunnah lagi ternyata ini Ustaz. Bukan, tapi kalau Imam Ahmad bin Hambal mengatakan ini sunnah karena ada hadis laisa fil mali haqqun siwa zakat. Di dalam harta benda itu tidak ada hak kecuali hanya zakat. Demikian. Baik, kita sudah di penghujung acara Ustaz. Sebelum kita closing mohon doanya Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan taufikmu kepada kami agar kami senantiasa berada di jalanmu, beribadah kepadamu dan pintar mensyukuri nikmatmu ya Allah. Dekatkan hati kami dengan asmamu, dekatkan diri kami dengan Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, lindungi kami dari kejahatan-kejahatan orang-orang fujar, orang-orang kufar, orang munafik, dan lindungi kami dari segala keburukan-keburukan makhlukmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, kajian tafsir Ibnu Katsir pastikan Anda selalu menyimaknya karena bagaimanapun ini adalah tafsir dari kitab suci kita bersama, kitab suci Al-Quran Mitra Pas, yang insya Allah hadir setiap hari Kamis Mitra Pas, mas Kamis hari Rabu dari jam 5 sampai maghrib tiba. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan karena kesempurnaan mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kesalahan, kekurangan datangnya dari kami sebagai makhluk yang memang diciptakan serba kurang. Saya Arif Vanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, demikian tadi telah Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Kajian tafsir Quran Ibnu Katsir di Radio Pas FM Pati bisa Anda ikuti kembali pada Rabu minggu depan. Anda juga bisa mengikuti kajian rutin malam Jumat tafsir Ibnu Katsir ba'da maghrib, diawali sholat berjamaah di Masjid Al-Istiqomah, Jalan Sunan Prawoto, Sukolilo. Dan setiap selapanan malam Jumat Wage jam 7 malam ba'da sholat Isya. Anda juga bisa menghadiri majelis dzikir mujahadah dan istighosah bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh di Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Dukuh Tambang Sari, Kedung Winong, Sukolilo. Saat sholat maghrib telah tiba.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا